Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih terus diberikan umur yang panjang untuk memberikan bakti dan pengabdian untuk umat bangsa, negara dan agama. Yang saya hormati Pak Kepala Kesbangpol, yang saya hormati Kabak TU Kementerian Agama, yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu pengurus FKUB Provinsi, Bapak dan Ibu pengurus FKUB Kabupaten Kota, kemudian para pemuka agama, majelis agama yang hadir hari ini, pejabat dari Kesbangpol Kabupaten Kota semuanya, dan mohon maaf jika ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mengurangi rasa hormat saya untuk semuanya. Pertama saya ingin sampaikan sebuah salam hormat saya dan permohonan maaf saya bahwa saya tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi misalnya mengajari tentang bagaimana membina hubungan yang baik antar umat beragama, bahkan dalam konteks beragama yang rukun dan damai. Karena saya tahu persis yang hadir di sini adalah para tokoh agama, pemimpin umat beragama yang punya pengalaman luar biasa dalam mengelola umat dan keberagamaan. Itu sekali lagi saya ingin bicara di hadapan Bapak Ibu semuanya sebagai bagian dari sharing informasi, sharing pendapat, wawasan, dan mudah-mudahan dengan sharing ini nanti bisa kita kolaborasikan menjadi sinergitas yang baik antara kita untuk tujuan bersama kita membangun kerukunan dan harmonisasi umat beragama khususnya di Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kamil, saya boleh izin berdiri di sini? Saya mohon maaf semuanya, saya tidak bisa berbicara kalau duduk. Tidak tahu, mungkin karena kebiasaan yang tidak baik ngajar di kelas. Bapak Ibu, saya diberikan tema tentang peran FKUB dalam merawat kerukunan dan toleransi. Boleh dalam slide-nya? Kerukunan dan toleransi. Apa itu rukun dan kerukunan? Sederhananya nanti satu-satu Pak. Bicara apa itu rukun dan kerukunan? Rukun dan kerukunan itu adalah sebuah keadaan hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Itulah kerukunan dalam inti dalam istilah rukun dan kerukunan. Artinya kalau kita ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun atau dalam hubungan masyarakat yang rukun dan kerukunan, maka mestinya kita bisa hidup dalam kebersamaan, satu hati, bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Saya beri dalam tanda kurung kira-kira rukun dan kerukunan yang kita wujudkan adalah sebuah keadaan yang harmoni dalam damai. Harmoni itu serasi pindah, kemudian selaras dan seterusnya dalam kedamaian. Itulah kira-kira rukun dan kerukunan. Berikutnya, toleran atau toleransi. Nah, dua tema itu yang diberikan untuk saya. Toleran dan toleransi adalah sebuah sikap tenggang rasa. Tadi definisi dari Pak Kabak TU juga sudah jelas saya kira. Tapi intinya saya ingin berikan seperti ini. Toleran atau toleransi adalah tenggang rasa, sikap yang mau menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Tetapi saya ingin tambahkan, kalau definisi umum hanya sampai di situ saya kira ya. Toleransi itu adalah menghormati perbedaan, menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Definisi umum toleransi sampai di situ. Tapi saya selalu menambahkan pada bagian akhir bahwa toleransi tidak cukup hanya menghargai dan menghormati perbedaan. Toleransi harus sampai pada sikap yang bersedia untuk hidup berdampingan dengan
orang yang berbeda. Jadi sampai pada sikap bersedia hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Nah, ini yang saya sebut dengan harmoni dalam kebinekaan. Jadi kita selaras, kita serasi, kita menyatu dalam kebinekaan. Kita boleh berbeda, kita siap berbeda, dan kita bisa bersama dalam perbedaan. Inilah asas kenegaraan kita sesungguhnya, toleransi negara kita, harmoni dalam kebinekaan. Lanjut. Nah, pertanyaan penting berikutnya adalah mengapa penting kerukunan dan toleransi yang tadi itu? Mengapa pentingnya kerukunan dan toleransi menjadi pembicaraan kita hari ini? Pentingnya kerukunan dan toleransi dalam misi kita, misi Majelis Agama, misi semua masyarakat bangsa, apalagi misi FKUB yang dibentuk khusus untuk memelihara dan menjaga kerukunan umat beragama. Kira-kira apa pentingnya? Nah, satu, ini jelas. Mengapa kerukunan dan toleransi penting dalam konteks kita? Karena realitas keragaman dan pluralitas kita hari ini. Kita punya agama resmi, ada 6 agama resmi, dan banyak aliran kepercayaan yang hidup di tengah-tengah kita. Itu realitas yang tidak bisa kita pungkiri hari ini. Kalimantan Barat juga sama, Indonesia sama. Jadi 6 agama resmi dengan berbagai aliran kepercayaan yang belum diresmikan sebagai dalam dokumen sah kenegaraan kita, tapi itu ada di seluruh kita. Kemudian begitu juga dengan suku dan suku bangsa yang sampai ribuan itu. Bahasa daerah yang juga ratusan bahasa daerah, terdiri dari berbagai latar belakang sosial budaya dan daerah yang juga berbeda, 17.000 sekian pulau. Adat budaya kita juga berbeda, sangat berbeda. Hari-hari kita ketemu dengan keragaman dan pluralitas ini. Karena itu, kerukunan dan toleransi menjadi isu yang penting untuk kita jaga bersama. Berikutnya, potensi konflik besar. Dengan keragaman itu tentu saja ada potensi konflik yang besar. Jika semua keragaman ini tidak bisa dikelola dengan baik dan benar. Contoh misalnya ya, konflik itu pernah terjadi di kita. Ada banyak paham-paham keagamaan, paham-paham antar budaya, adat istiadat yang sesungguhnya saling bersinggungan satu dengan yang lain. Bisa saja nanti kebenaran di A itu tidak sama dengan kebenaran di B. Baik pada kelompok budaya A tidak baik pada kelompok budaya B. Ini sesuatu yang berpotensi mendatangkan konflik dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini tidak bisa kita kelola dengan baik dan benar, maka ini ancaman buat kita. Karena itu sekali lagi, kerukunan dan toleransi adalah bagian dari pengelolaan terhadap potensi-potensi konflik itu. Lanjut. Perbedaan nilai hidup. Setiap kelompok, apalagi agama, itu punya nilai hidup dan kehidupan yang saling berbeda. Nilai kehidupan yang saling berbeda akan mengakibatkan pula dalam memberikan makna-makna terhadap perilaku adat istiadat yang saling berbeda itu. Berbeda juga dalam perilaku hidup masing-masing. Nah, ini juga bagian dari ancaman terhadap kerukunan dan toleransi kita. Setiap kita punya perbedaan ini. Kita punya gaya hidup ini. Nah, saya kalau maaf Bapak Ibu sekalian, saya di kampus itu mengajar komunikasi antar budaya. Salah satu mata kuliahnya komunikasi antar budaya. Dalam konteks ini kita harus paham bahwa kita senantiasa bertemu, berinteraksi dengan orang yang punya latar belakang yang beda, nilai yang berbeda, maka dia juga punya perspektif yang juga beda. Kita tidak lagi bisa hidup seperti kacamata kuda yang hanya tahu dengan perspektif kita terhadap sebuah realitas. Kalau kacamata kuda kan hanya melihat satu saja, yang lain dia tidak pernah tahu sama atau beda. Kita harus punya perspektif yang lebih luas. Kita tidak bisa hidup seperti kata dalam tempurung yang bergembira ria hanya karena apa yang dia alami dalam tempurungnya, tetapi dia tidak pernah tahu apa yang ada di luar dirinya itu masih sangat luas dan beragam. Nah, karena itu ini harus kita pahami realitas kita seperti ini. Karena itu sekali lagi kerukunan dan toleransi menjadi isu yang penting untuk kita perjuangkan bersama. Lanjut. Kompetisi hidup ini juga menjadi alasan penting. Mengapa? Misalnya persaingan ekonomi tidak bisa kita hindari. Sumber-sumber ekonomi
peningkatan ekonomi. Masing-masing orang akan punya daya kompetisi di bidang itu. Ini bisa menjadi potensi konflik kita. Kekuasaan dan politik, perebutan kekuasaan, kemudian posisi dalam politik pemerintahan dan seterusnya. Ini menjadi sebuah realitas yang tidak bisa kita abaikan, apalagi di tahun politik. Saya menyadari itu, diberi amanah untuk memimpin FKUB Provinsi Kalimantan Barat dengan pengurus hari ini, punya beban dan tanggung jawab yang sangat besar, sangat berat. Karena kita hadir di tahun politik 2024, ini beban kita yang luar biasa, terutama untuk mengawal potensi konflik dalam kekuasaan dan politik ini. Dan itu saya mengajak kita semua mari berkolaborasi, bersinergi untuk mengawal proses ini dengan baik, tetap rukun dan toleransi. Kemudian lahan, kerebutan lahan, sumber daya alam ini juga menjadi sesuatu yang juga tidak bisa kita abaikan, akan bisa mendatangkan konflik di tengah kita. Kemudian pengaruh dan kedudukan sosial, ini sederhana sebenarnya, pengaruh sosial, kedudukan sosial. Tapi jika ini tidak bisa kita pahami dengan baik, tidak bisa kita tempatkan secara baik dan benar, ini juga menjadi ancaman bagi pemeliharaan, kerukunan dan toleransi antar kita. Yuk. Nah, disinilah FKUB yang harus memerankan posisinya, harus memerankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mengawal semua potensi ini, tidak mengganggu, tidak menjadi menggerus perjuangan kita untuk menjaga kerukunan dan toleransi. Nah, tentu saja dasar kita nanti, dasar bekerja FKUB kita ada di PBM nomor 908, kemudian Pergub 5108 dan seterusnya. Lanjut. Ya. Nah, apa detailnya yang bisa dilakukan oleh FKUB? Nah, Bapak Ibu, saya beberapa bagian ini masih sebuah ide eksplorasi saya yang akan dikembangkan melalui FKUB Provinsi, nanti akan ditetapkan dan disepakati oleh semua pengurus FKUB Provinsi, dan mudah-mudahan nanti juga bisa bersinergi dengan Bapak Ibu yang dari FKUB Kabupaten Kota. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan ke depan? Lanjut. Nah, pertama bahwa ini yang harus kita jadikan pijakan awal, bahwa kehadiran FKUB ini adalah sebagai mitra bagi pemerintah dalam hal seperti dalam peraturan bersama Gubernur, mitra pemerintah, bahwa kita dibentuk untuk fungsi berikutnya, terus untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan agama dan kerukunan antar umat beragama. Inilah tugas kita. Inilah alasan mengapa kita ada, mengapa FKUB ada hari ini, adalah untuk mitra pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas menjaga dan memelihara kerukunan antar agama, kerukunan antar umat beragama. Lanjut. Nah, apalagi peran kita sebagaimana dalam peraturan dasar yang tadi saya sebutkan, bahwa tugas kita adalah membangun dialog dan komunikasi yang intens antar tokoh agama. Syukur misalnya FKUB sendiri sudah dibentuk dan terdiri dari pengurus antar tokoh-tokoh agama. Ini sudah menjadi bagian modal yang luar biasa untuk tugas ini. Kemudian tokoh masyarakat dan pemerintah. Kita hadir sebagai mitra pemerintah ini. Kita hadir sebagai istilah sambutan Pak Sekda tadi adalah sebagai mediator, sebagai fasilitator yang hubungan antara masyarakat dan pemerintah, antara masyarakat agama dengan pemerintah dan seterusnya. Lanjut. Nah, FKUB hadir sebagai garda terdepan membangun komunikasi dan dialog dalam penyelesaian konflik. Jika ada persoalan antara agama, maka FKUB yang terdiri dari pimpinan majelis ulama, inilah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan konflik-konflik itu antar agama dan antar umat. Berarti bisa antar agama itu agama A dan agama B, bisa juga dalam satu agama nanti juga ada kemungkinan konflik itu. Lanjut. Memastikan keberlangsungan implementasi trilogi kerukunan. Nah, ini yang juga
sangat penting untuk kita sadari bersama, dan mari kita berkolaborasi semua tingkatan FKUB, provinsi, kabupaten, kota, bahwa kita harus bisa memastikan keberlangsungan implementasi teknologi kerukunan internal umat beragama, bahwa kita, saya misalnya, siapapun kita di FKUB menjadi pengurus FKUB atas nama Majelis Agama A, maka kita orang yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan di internal umat beragama kita. Ini satu dari trilogi, memelihara implementasi teknologi kerukunan beragama internal umat beragama. Antar umat beragama, jika terjadi persoalan antara umat agama A dan umat agama B, maka ini menjadi tanggung jawab kita untuk memediasi, menyelesaikan, membangun komunikasi yang komunikatif, komunikasi yang baik, komunikasi yang tidak mengedepankan konflik dan kekerasan. Kemudian umat beragama dengan pemerintah, bagian ini juga yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan tujuan lahir kita ada di sini. Bahwa umat beragama dengan pemerintah, kita kan yang punya tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa tidak ada persoalan antara pemerintah dengan masyarakat agama, atau sebaliknya masyarakat agama dengan pemerintah. Oke, terus menampung aspirasi masyarakat agama dan ormas keagamaan untuk bahan rekomendasi kebijakan kepala daerah. Ini jelas dalam KUB tadi dasar-dasar KUB, maka SK Gubernur untuk disebutkan untuk kasih tahu ini ya, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait kerukunan antar agama, antara agama dan antar agama. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengutip sebuah program. Saya akan sampaikan ini di teman-teman pengurus provinsi, bahwa ini akan menjadi moto FKUB provinsi. Moto FKUB provinsi ini saya kutip dari World International Harmony Day. Jadi Minggu Harmonisasi Antar Agama Dunia. Jadi di dunia itu ada organisasi antar agama yang diinisiasi oleh Pangeran Abdullah. Ya, nah motonya seperti ini, bahwa mari kita jadikan ini moto kita dalam beragama. Moto kita dalam mengurus umat beragama, bahwa love of the God and love of the neighbor. Bahwa mari kita cinta pada semua kebaikan, cintalah kebaikan dan cintai sesama. Cinta pada kebaikan, cintalah pada sesama. Kalau itu bisa kita jadikan sebagai moto hidup kita, moto berpikir kita, moto berkomunikasi antar agama, maka ini akan menjadikan sebuah motivasi, sebuah inspirasi yang sangat mengikat dalam hubungan kerukunan dan toleransi antar agama. Yuk. Ya, selesai. Terus. Kalau di Barat terus. Nah, ini hanya sebuah tampilan saja, Bapak Ibu. Silakan, sebenarnya ini bisa disebut PNT itu visi-misi tujuan FKUB Kalimantan Barat. Bapak Ibu boleh hubungi website FKUB Kalimantan Barat untuk melihat apa visi kita. Ini akan kami finalkan di provinsi. Kemudian apa misi yang akan kami lakukan untuk pencapaian visi itu. Kemudian satu lagi, apa tujuan yang kita bangun dari visi-misi yang itu. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, saya bersama teman-teman pengurus di provinsi akan mulai menata pada aspek ini sebagai dasar untuk gerak dan perjuangan FKUB provinsi dalam mengawal kerukunan dan harmonisasi antar agama. Terus slide. Oke. Terakhir, FKUB Kalimantan Barat adalah wadah bersama untuk perkumpulan pimpinan semua agama, 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Terus FKUB Kalimantan Barat sebagai forum komunikasi dan koordinasi pimpinan semua agama dalam menjaga dan merawat hubungan antar agama dan umat beragama yang rukun dan toleran. Terus pilar penopang kerukunan dan toleransi antar agama, baik dialog pemimpin agama dan dialog antar umat beragama dalam konteks pembinaan internal umat. Terus pilar utama pencegahan konflik antar agama dan antar umat beragama melalui
Ini yang melahirkan program-program kami di FKW Provinsi. Saya tidak katakan program yang sudah kita buat, tapi ini intinya bahwa intensifikasi dialog dan komunikasi dalam konteks tri-kurikuler tentang beragama menjadi poin pertama yang dibangun melalui FKW Provinsi. Yang kedua, perkuat pendidikan dan penyadaran kualitas agama dan keindonesiaan. Ini penting. Kita tidak bisa mengajak masyarakat hidup rukun dan damai, hidup harmonis dan toleran, tapi kita tidak pernah membangun dari sisi literasi pengetahuannya. Pendidikannya harus diberikan, penyadarannya harus diberikan soal pluralitas. Mengapa kita berbeda? Bagaimana kita harus hidup dengan perbedaan? Bagaimana kita menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Perbedaan itu bukan sesuatu yang tidak boleh, tapi dia mesti ada. Ini perlu kita bangun penyadaran ini pada umat-umat kita semua agama. Nah, ini akan menjadi pedoman kita program-program yang kedua. Dan ketiga, membangun kerjasama kemitraan dan wadah sosial lintas agama. Pada dasarnya kami yakin, kami sadar betul bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. FKUB tidak bisa bekerja sendiri. FKUB perlu kerjasama kemitraan dengan siapapun itu. Nah, karena itu sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semuanya dari instansi manapun, dari organisasi apapun, mari kita bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk membangun kerukunan dan harmonisasi umat beragama, khususnya di Kalimantan Barat. Lanjut, saya selesai. Sekian dan terima kasih. Salam harmoni untuk kita semua. Terima kasih. Wallahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.